Kenapa Tuhan menyetujui Jokowi jadi presiden? Kalau Tuhan bilang iya, Elo mau apa? Di Indonesia, hampir semua penduduknya mengaku sebagai orang beragama. Dengan asumsi orang beriman kepada Tuhan adalah menjadi bagian kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, idealnya adalah setiap kejadian atau peristiwa akan dimaknai secara mendalam secara spiritualitas atau keagamaan. Ketika Jokowi menjabat, masa transisi terkait teknologi mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Dari pendidikan, ekonomi hingga dalam demokrasi. Berkat perkembangan teknologi, demokrasi menjadi lebih kompleks. Ada sisi positif, dan juga negatif yang harus dipikirkan. Hidup dalam masa transisi tidaklah mudah. Belajar dari waktu ke waktu sangatlah penting supaya tidak ketinggalan. Kecepatan pun harus diperhitungkan supaya tidak kalah start dari negara lain. Jika sampai kita kalah start, maka kita akan dikerjai dan dipecundangi. Kita tentu ingat saat debat Capres Jokowi melawan Prabowo ketika itu. Ini bukan soal mengungkit masa lalu, ini hanya sebuah pembuktian bahwa masa transisi itu membutuhkan otak yang tak henti-hentinya belajar. Waktu itu Jokowi memberikan pertanyaan terkait unicorn, dan Prabowo pun menunjukkan kekurang pahamannya terkait teknologi dengan bertanya yang online-online itu ya. Masa transisi itu berat karena harus mempelajari banyak hal. Dan Prabowo sudah tepat hanya memikirkan satu hal saja terkait keamanan. Biarlah Jokowi yang memikirkan semuanya karena Jokowi tergolong masih muda dan energinya masih besar untuk kerja ekstra tak kenal lelah. Manusia di tempat terkait kedewasaannya dalam negara demokrasi. Semua bebas berbicara, tak peduli itu pejabat atau rakyat jelata, suaranya bisa menyebar dengan cepat dan viral di internet melalui media sosial seperti Facebook, Twitter hingga tempat berbagai konten video seperti YouTube. Belum lagi melalui WA dan lain sebagainya. Selain memudahkan dalam menyebarkan informasi, masyarakat pun ditempa supaya mampu berpikir kritis terkait informasi yang masuk supaya tidak terjebak pada berita hoaks. Lihatlah dulu, banyak orang yang nurut ketika disuruh ketik angka 1 lalu lihat apa yang terjadi. Atau nurut ketika disuruh ketik amin dan sare. Namun saat ini sudah tidak lagi. Hal itu menandakan bahwa di masa pemerintahan Jokowi mengalami masa di mana masyarakat dalam keadaan labil karena berada di masa transisi. Seperti seorang ABG yang labil dan bikin pusing kepala. Mungkin itulah yang dialami oleh Jokowi. Setelah masa transisi teknologi yang mempengaruhi pola pikir serta gaya hidup, kini Jokowi pun mengalami masa yang cukup sulit karena pada masa pemerintahannya ada pandemi corona yang menyerang seluruh dunia. Jokowi kembali diuji kepemimpinannya melalui kejadian ini. Setiap kebijakan yang diambil Jokowi akan menentukan nasib bangsa ini. Tak hanya nyawa di hari ini, tetapi nyawa masa depan anak cucu kita ke depannya setelah corona ini pergi apakah perekonomian kita bisa bertahan dengan baik atau tidak. Terkait adanya yang tidak suka atau benci terhadap Jokowi, itu urusan lain. Faktanya adalah, Jokowi telah melewati periode pertama menjadi seorang presiden di tengah masa transisi perkembangan teknologi yang di satu sisi mendukung transparansi, tetapi di sisi lain pun sangat merepotkan karena masyarakat kita masih kagetan dan belum bisa berpikir kritis hingga tak jarang termakan hoaks dan provokasi SARA. Terpilihnya Jokowi kembali mau diakui atau tidak adalah sebagai wujud kepercayaan rakyat terhadap Jokowi. Atau lebih mendalam lagi, bagi orang beriman, terpilihnya Jokowi adalah nasib yang membawa ke dalam takdir yang tentu saja direstui oleh Sang Pencipta itu sendiri. Banyak orang bilang, Tuhan memberi cobaan atau ujian itu sesuai dengan kapasitas hambanya. Tuhan dipercaya memberikan ujian tak melebihi kemampuan umat yang diujinya. Kurang lebih begitulah yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat kita. Kalau keyakinan tersebut kita yakini, maka kita bisa berasumsi bahwa Jokowi diberi nasib untuk memimpin negeri karena dianggap oleh Tuhan bisa menghadapi berbagai masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Dari memeratakan keadilan sosial, hingga dianggap sebagai orang yang lebih mampu memimpin negara ini ketika pandemi melanda dunia ini. Kalau mau membandingkan dengan Anies, tentu beda ya, karena keputusan yang dilakukan di seluruh provinsi itu berasal dari pemerintah pusat, sedangkan di daerah itu hanya melakukannya. Meskipun cuma suruh jalani aja, terkadang di daerah itu pun suka membangkang dan gak becus.